sudah kedatangan narasumber yang jauh sekali ya, rumahnya di Serpong Teras. Ya kita sudah kedatangan dari orang tua Ananda Maryam TKB, yaitu dengan Pak Ranto dan juga dengan Uma Ruri ya. Assalamualaikum Bapak dan juga Uma, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Baik Ustazah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, kita mulai memasuki pertanyaan ya Pak ya Bu, ya Uma ya. Biasanya saya manggilnya Aba dan Uma, tapi nggak apa-apa ya, saya panggil Pak aja ya Pak ya. Oke. Jadi gini ya Pak. Ya. Biasanya kalau kita berbicara tentang Ramadan untuk anak-anak ya, kita fokusnya biar anak kuat puasa. Kita biasanya bicara tentang itu, kita tidak berbicara yang lain-lainnya gitu kan ya. Nah, tapi jarang kita itu melihat bahwa Ramadan itu sebagai madrasah keluarga. Padahal ketika Ramadan itu kan momentum di mana anak-anak itu banyak berkumpul dengan keluarga gitu kan ya. Di mana mereka sekolahnya kan hanya sebentar. Ya, mereka lebih banyak dengan keluarga. Dengan ayah bunda pun kalau misalnya bekerja pun pasti pulangnya kan lebih awal gitu kan ya. Pasti lebih banyak waktu dengan keluarga gitu kan ya. Nah, tapi banyak gitu kan orang-orang yang lupa gimana sih sebenarnya kita memandang Ramadan itu gitu. Ya, jadi betul sekali ya Ustazah. Sebenarnya bulan Ramadan itu bukan hanya latihan fisik ya, bukan hanya latihan fisik menahan lapar. Tapi ini juga merupakan latihan akhlak, mengendalikan diri, mengendalikan diri gitu. Jadi mungkin ketika di sekolah mereka diajarkan teori sabar gitu ya. Tapi kalau di rumah mereka melihat praktek sabar itu gimana. Jadi kalau misalkan kita sebagai orang tua, ketika kita bisa lebih tenang, bisa lebih sabar menghadapi mereka atau anak-anak atau suasana gitu ya di bulan Ramadan, dan kita bisa lebih tenang, itu bisa menjadi teladan contoh buat mereka gitu. Puasa itu ternyata bisa membentuk akhlak gitu. Berarti bukan hanya belajar tentang puasa aja ya, puasa, bersedekah gitu kan, yang mengaji aja, tapi ternyata banyak hal-hal yang bisa dipelajari gitu kan, terutama di keluarga mungkin ya gitu kan. Karena tadi ya seperti yang Bapak bilang kan, karena orang tua itu harus sebagai teladan karena mereka melihat itu di keluarga. Nah, ini menarik sekali gitu ya sebenarnya ya, ini tema kita gitu kali ini gitu kan. Nah, berarti kan kalau kita berbicara mengenai keluarga gitu kan tadi ya, kalau diceritakan bahwa bagaimana orang tua harus sabar, kemudian menghadapi anak-anak gitu, apalagi anak-anak kan sedang lucu-lucunya ya, lucu-lucunya dalam tanda kutip gitu ya, lucu-lucu gitu, tanda kutip gitu ya. Kita sebagai orang tua kan belajar sabar gitu kan, itu juga kan memberikan pendidikan karakter ke mereka juga gitu. Berarti kan kalau kita bicara itu ternyata keluarga sangat menentukan ya Pak ya? Sangat menentukan. Terutama di anak SD ya, kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu mereka sebenarnya sedang membangun memori emosional ya. Jadi misalkan ketika bulan Ramadan itu mereka nggak bakal ingat, mungkin lupa menu buka puasanya apa, mereka nggak ingat gitu kan. Tapi yang mereka ingat itu waktu di bulan Ramadan itu ayahnya nih, abahnya ini marah-marah nggak gitu kan, marah-marah nggak. Atau malah mereka ingat itu ketika bulan Ramadan, umahnya malah lebih sering baca Quran, lebih sabar, gitu kan. Nah itu sangat membekas itu di mereka gitu. Jadi kalau memang kita lebih sabar ya, kita lebih bisa menahan emosi gitu ya. Itu mungkin malah jadi kenangan spiritual yang lebih hangat ya buat mereka gitu kan. Bukan malah jadi tegang gitu di bulan Ramadan, malah jadi tegang karena kan nahan lapar, emosi gitu kan. Itu yang apalagi anak TK ya, anak TK kan mereka tuh belum terbiasa mungkin ya, mereka masih proses belajar gitu kan. Jadi yang mereka lihat mungkin yaitu orang-orang sekitarnya gitu kan, terutama ayah bundanya gitu kan ya, abahnya gitu kan ya. Memang iya kan mungkin, dan apalagi anak-anak itu kan mereka
lebih tidak sabaran mungkin ya, gitu kan, mereka lebih tidak sabaran, begitu juga orang tuanya, berarti kan jadi sebenarnya yang melatih kesabaran itu kan bukan hanya anak-anaknya, tapi kan orang tuanya juga gitu kan ya, menghadapi bagaimana dengan anak-anak, sifat anak-anak yang seperti itu gitu kan. Kita tahu sendiri kalau TK kan mereka lucu banget gitu ya gitu Masya Allah tabarakallah gitu kan ya. Nah tapi kadang gitu kan ya, orang tua juga ketika puasa itu kan lebih sensitif ya, cenderung lebih sensitif gitu, karena apalagi gitu kan rata-rata orang tua di sekolah kita itu kan mereka itu bekerja gitu kan ya. Rata-rata orang kalau bekerja selain puasa mereka kan pasti sibuk ya kan. Selain sibuk juga kan mereka pasti capek gitu kan ya, lelah gitu kan ya. Setelah kita melihat pekerjaan ya gitu kan, pulang ke rumah ya belum lagi perjalanan macet, belum lagi melihat pas ke rumah misalnya rumah berantakan gitu kan ya, anak-anaknya belum mandi gitu kan ya, terus emaknya masih kucel gitu kan ya, ibarat gitu belum masak gitu kan ya, ini gimana sih gitu kan. Nah itu kan kadang yang menguji kesabaran orang tua gitu kan ya. Nah sebenarnya ini kenapa bisa terjadi gitu hal ini tuh gitu kan, kenapa lebih sensitif gitu ya? Menurut saya sih mungkin karena kita orang tua ya lebih fokus nahan lapar mungkin kali ya. Jadi lupa untuk menahan emosi, lupa menahan ego ya gitu kan. Padahal saya ingat Rasul pernah berkata gitu ya, menegaskan bahwa jika ada yang mengajak kita bertengkar, maka katakanlah saya sedang berpuasa ketika bulan Ramadan itu kan. Jadi kenapa kita di bulan puasa lebih harus bisa menahan emosi, karena Rasul juga memerintahkan begitu gitu kan. Jadi kalau memang di bulan puasa, balik lagi kita tetap harus bisa menahan emosi, ego gitu ya, daripada hanya menahan laparnya saja gitu. Itu sih palingnya. Iya, karena memang teladan kita yang paling baik adalah Rasulullah ya. Jadi kita kalau mau melihat teladan pasti kan ke Rasulullah gitu kan ya memang. Tapi kan mungkin ya kita sebagai umatnya belum tentu bisa gitu kan ya, gitu kan. Memang banyak yang harus kita pelajari gitu kan ya. Nah tadi kan bicara kita orang tua yang bekerja, yang capek gitu kan ya, belum yang kesibukan, belum dengan macet, belum dengan jadwal, belum mungkin tekanan ekonomi dan segala hal. Nah bagaimana sih menurut Abah gitu ya, menurut Bapak ini yang praktis itu, maksudnya sebagai orang tua itu apa yang bisa dilakukan gitu loh? Mungkin nggak usah yang terlalu besar ya, mulai dari yang kecil tapi harus konsisten sih, menurut saya sih harus konsisten. Seperti misalkan kita ambil waktu 10 menit aja ya untuk tilawah bareng-bareng sebelum berbuka gitu kan. Kemudian murojaah ya, murojaah, hafalan. Anak kita nggak usah banyak-banyak, mungkin satu surat atau satu halaman lah ya, gitu kan. Kemudian kita ajak mereka juga bersedekah bersama, kayak mau buka puasa itu bagi-bagi iftar ya, bagi-bagi iftar gitu kan. Dan yang terakhir juga saling mendoakan sebelum tidur juga penting sih itu. Mungkin Uma sebagai umaknya di rumah biasanya itu kan ya, kalau di rumah kan pasti lebih dekat dengan anaknya dong gitu kan. Mungkin ada hal-hal yang kalau bapak kan biasanya mendapatkan laporan aja gitu kan ya, tadi gimana gitu kan Maryam di rumah, mungkin kan umahnya hanya laporan, tapi kan biasanya yang menghadapi anak di rumah itu kan umahnya nih, maksudnya biasa apa yang kiat-kiat menghadapi Maryam nih di rumah gitu kan ya. Paling kalau di bulan Ramadan itu sebelum berbuka tuh biasanya saya nonton bareng-bareng, nonton kisah-kisah Nabi, atau nggak nyiapin buat berbuka puasa bareng-bareng gitu ya. Selain mengajarkan kebersamaan gitu ya, selain kebersamaan juga mungkin bisa mengajarkan itu berbuka menyajikan hidangan bareng gitu kan kayak gitu. Atau mungkin juga bisa tadi kan bicara dari hati gitu mungkin ya, atau apa gitu mungkin ya, atau
ada sedekah bareng tadi kan ya, Ya, kalau Bapak ya. bilang kan tadi sedekah Ya. bareng gitu. Jadi yang penting sih sebenarnya bukan lamanya sih, bukan Iya. tempo waktunya yang lama, tapi konsistensinya gitu, konsisten. Atau mungkin bukan besarnya gitu ya, bukan kegiatan besarnya, Ya. tapi istiqomahnya itu Istiqomahnya, mungkin ya, istiqomahnya. konsisten bareng-barengnya itu mungkin ya. Iya, karena sebenarnya anak itu nggak butuh orang tua yang sempurna Iya, ya, butuhnya benar-benar, kehadirannya. iya, benar-benar. Mereka Oh, butuhnya diajak ada, main bareng, mau, kita harus. Iya, mau. Iya, memang benar itu ya. Nah, kita kan seperti yang kita tahu, kita kan di sekolah Tahfiz Plus ya. Yep. Tahfiz Plus Khairul Ummah gitu kan, Serpong. Di mana kita itu sesuai dengan ini ya, jargonnya atau outputnya atau anak sebagai pemimpin masa depan gitu kan. Nah, bagaimana Uma dan Abah gitu mengaitkan gitu kan ya Ramadan ini dengan kepemimpinan gitu. Maksudnya bagaimana cara kita mengajarkan kepemimpinan gitu ya kepada anak-anak melalui bulan Ramadan ini gitu. Yep. Jadi mungkin pemimpin yang baik itu ya, itu sebenarnya lahir dari keluarga yang kuat. Jadi insya Allah di bulan Ramadan ini mereka bakal terlatih, jadi terlatih untuk pertama untuk disiplin waktu ya. Ya, benar. Kayak bangun sahur, Ya, gitu. sholat subuhnya. Ya, betul. Kemudian rasa tanggung jawabnya, tanggung jawab kalau mereka nggak boleh ngumpet-ngumpet buka gitu. Atau mungkin istilah sekarang mokel gitu mungkin ya. Nah, mokel. Ya. Sekarang anak TK pun tahu loh mokel gitu kan. Iya, waktu itu kan saum sunnah gitu ya. Terus iya bilang, "Oh, mokel nggak mokel?" Pak, anak TK tahu mokel gitu atau dari mana gitu kan ya. Ada kayak gitu. Ada aja ya mereka ada kerja. Iya, bahkan kita sendiri mokel itu apa sih gitu kan ya. Kita tahu dari mereka, akhirnya kita yang googling gitu kan. Apa sih mokel gitu kan kayak gitu. Oh, ternyata mereka lebih canggih dibanding kita gitu. Benar-benar karena sekarang begitu ya. Iya, emang Sekarang gitu. lebih canggih daripada itu. Gitu. Jadi selain yang tadi ada juga Empati sosial. ya empati sosial ya. Dari tadi sedekah bersama itu kan mereka jadinya lebih terbentuk lah empatinya gitu kan. Empatinya gitu ya. Melatih empati mereka. Gitu. Ya, sama yang terakhir mungkin ya tadi pengendalian diri ya. Kontrol diri ya. Emosi Itu sih. gitu ya. Emosinya Ya, mungkin tadi kejujuran juga mungkin ya, kan itu Ya, salah satu pasti kepemimpinan penting. juga. Maksudnya jangan sampai mereka mokel itu Iya, tadi ya. benar. Atau buka gitu bilangnya. Kayaknya saya dulu tuh. Saya Atau misalnya gini, pengalaman. masih Pengalaman masih pribadi. puasa nggak? Masih, Si. padahal Padahal tadi siang-siang iya, pulang sekolah minum. gitu. Atau misalnya tadi pas wudu nyuri-nyuri gitu kan bisa gitu. Mudah-mudahan di anak kita nggak ada ya. Ini entah di mana Waktu lah ya. ditanya sih iya masih puasa. Waktu Iya, ditanya puasa. padahal tadi udah. Nah, ternyata hal ini memang harus kita tanamkan ya. Ya. Betul, Ya, betul. memang maksudnya kejujuran juga karena itu kan Kejujuran, ya. salah satu ini dari kepemimpinan ya Faktor kan, kepemimpinan. maksudnya faktor kepemimpinan gitu. Nah, jadi saya teringat satu kalimat nih ya Pak, ini Uma nih ya, kalau sekolah itu menanam benih gitu kan, tapi keluarga adalah tanahnya gitu. Ibaratnya kan sekolah hanya bisa memberikan misalnya mengajarkan bahwa kita harus saum gitu kan, ini adalah salah satu ibadah gitu kan, ini amal solehnya dengan bersedekah dan lain-lain sebagainya gitu kan. Mungkin sekolah hanya bisa memberikan pengajaran aja, tapi kan tetap itu kan kalau tidak dibantu di sekolah kan nggak bisa juga gitu kan ya. Nah, itu menurut Uma dan Abah ini gimana? Ya, itu betul sekali ya. Jadi memang sekolah mungkin mengajarkan seperti apa kayak di SMP kan hafalan ya, dan hafalan Qurannya. Tapi ketika di rumah itu Nggak diulang lagi. jadi nggak hidup, gitu. Nggak hidup. Jadi atau mungkin tidak dijalankan ya, tidak Ya, tidak diamalkan di dijalankan, rumah, ya. mungkin ya percuma juga ya mungkin ya. betul. Nah, kebetulan di bulan Ramadan ini jadi seperti kayak pupuk ya, menyuburkan gitu. Jadi yang tadi istilahnya tanah itu jadi menyuburkan tanahnya gitu. Iya, memang jadi kalau misalnya sekolah kita sudah menabur benih nih, Ya. tapi kan tetap pengamalan itu kan di rumah, ibaratnya rumah. tanahnya memang rumah itu kan gitu. Dan Betul. memang orang tua itu ibaratnya jadi kayak mungkin petaninya mungkin Petani, ya, ya. yang harus Merawat tanahnya itu. apa namanya tuh kalau biar gembur Ya, gitu biar kan, yang gembur, menyirami biar gitu kan, betul, walaupun betul. misalnya sudah ditanam benih tapi kalau tidak dirawat kan tetap Ya. nggak bisa gitu ya. Mungkin itu arti dari istilah itu mungkin Betul, ya betul. gitu. Nah, ya alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara nih ya. Habis nih. Tuh, aduh, tak terasa ya Terasa. waktu ya Allah. Karena sebentar lagi nih udah mau maghrib Iya. ya, gitu. Iya, Sudah iya. selawatan itu terdengar udah selawatan, Udah berarti kucuk-kucuk. sebentar lagi. Iya. Tapi belum ini kan ya, belum batal ini, Oh, belum, kan? belum. Alhamdulillah. Jangan Alhamdulillah. jangan gitu ya, jangan ya. Nah, alhamdulillah ya.
ayah bunda dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah ya, dari obrolan kita hari ini kita belajar bahwa ternyata Ramadan bukan hanya sekedar berpuasa aja gitu loh ya, bukan hanya ibadah wajib gitu kan ya, tapi ini adalah bulan pendidikan gitu, bulan momentum untuk mendidik karakter keluarga gitu kan, dimana kita anak itu tidak hanya diajarkan untuk beramal soleh, untuk berpuasa, bersedekah gitu kan. Tadi kalau kita mendengar dari Uma dan Aba gitu ya, Uma dan Abanya Maryam gitu kan, ternyata banyak hal-hal yang bisa kita ajarkan gitu kan. Dan hal itu diajarkannya dalam keluarga gitu kan ya. Bagaimana anak bisa sabar, ternyata di keluarga diajarkannya. Bagaimana anak-anak bisa istiqomah, bersedekah gitu kan ya. Ternyata itu diajarkan di keluarga gitu kan ya. Gitu kan ya. Terus bagaimana anak dilatih untuk sabar gitu kan ya, dan mereka juga kan dilatihnya di rumah dan juga melihat teladan dari kedua orang tuanya gitu kan. Bagaimana mungkin kita mengajarkan anak untuk sabar, kamu harus sabar, tapi yang mengajarkannya misalnya kamu harus sabar, itu mustahil gitu, tidak akan masuk, karena anak itu kan anak itu melihat contoh biasanya kan, melihat teladan gitu kan. Mungkin ya itu ya, jadi kalau kita lihat maksudnya nasihat, kita hanya bisa memberikan nasihat aja, tapi anak-anak itu biasanya tidak akan mengingat nasihat gitu kan ya. Anak itu akan lebih mengingat bagaimana orang tua gitu kan contohnya, atau memperlakukan mereka ketika di bulan Ramadan, apa yang bisa mereka ambil, apa yang mereka bisa tiru, apa yang bisa mereka amalkan gitu kan di bulan Ramadan itu, yaitu dan melihat kedua orang tuanya gitu kan. Memang jadi benar sekali ya tema kita kali ini gitu, bahwa Ramadan bukan hanya ibadah pribadi, tapi momentum untuk pendidikan karakter keluarga gitu kan ya. Nah, jadi kalau tadi lihat ternyata ya itu tidak perlu besar ya, tidak perlu sempurna, tapi yang kecil-kecil tapi konsisten gitu kan ya. Kalau tadi kita dengar dan ternyata itu memang berhasil ya gitu, insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan, kita kan hanya bisa berusaha ya. Tadi terakhir juga kan dengan berdoa ya kan, kita sudah menjalankan apa yang Rasul tadi perintahkan ya, tadi kita anjurkan gitu kan ya. Sudah sedekah, puasa gitu kan, sabar, menahan emosi dan lain sebagainya gitu kan ya. Tapi tetap semuanya itu harus dibarengi dengan doa gitu kan ya. Kita sudah memberikan contoh pula yang baik tadi kan ya. Seru sekali sebenarnya ya kita bincang-bincang. Aduh, sebenarnya waktu ini ya kayaknya boleh. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih banyak atas ilmunya, terima kasih juga atas waktunya ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk saya, untuk kita semua, untuk ayah bunda di rumah dan pemirsa juga yang dirahmati Allah ya. Amin. Ada hal-hal baik yang bisa kita petik tadi dari obrolan kita gitu ya sore ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat gitu ya. Ya, semoga menjadi titik balik ya. Di bulan Ramadan ini menjadi titik balik bagi kita, bagi keluarga kita terutama ya. Ya, mudah-mudahan obrolan kita hari ini bermanfaat ya untuk keluarga di rumah dan juga untuk ayah bunda. Jika ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya kepada orang tua yang lain. Mari kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang bukan hanya penuh dengan aktivitas ya tadi ya, bukan hanya puasa, sedekah, tapi juga penuh dengan makna gitu. Dan untuk hal-hal yang bisa kita ajarkan, amal-amal baik yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sudah azan tuh, alhamdulillah. Waktu maghrib sudah hadir ya, sesuai dengan jargon kita ya, menunggu maghrib, karena kita sudah maghrib ya, berarti kita akhiri acara kita kali ini. Alhamdulillah kita berdoa. أشهد أن لا إله إلا الله. Sekali ya. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke akhir acara. Jangan lupa untuk like ya, untuk like, share dan juga komen positif di YouTube channel kita, yaitu Khairul Mas Serpong, di acara Dialog Ramadan menunggu maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.